Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Kembali lagi kita bertemu dengan saya Ibu Erina dari SMP Negeri 1 Tabanan. Kalau kemarin kita sudah berbagi tentang modul 1 di dalam guru penggerak, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kali ini kita kembali bertemu dalam koneksi antar materi dalam modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar di sini ada tali yang sebenarnya lepas-lepas, kemudian dikaitkan, dibuatkan simpul, sehingga menjadi bentuk baru yang kebermanfaatannya berbeda, mungkin lebih daripada asalnya. Nah, Bapak Ibu, itu mungkin yang seharusnya kita lakukan pada materi-materi yang sudah kita pelajari. Kita membuat koneksi atau kita membuat hubungan antara materi tersebut sehingga kebermanfaatannya bisa maksimal buat kita maupun buat siswa yang kita ajak belajar. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar melihat atau menganalisis koneksi antar materi dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu filosofi KHD dan peran serta nilai dari guru penggerak. Apa sebenarnya koneksinya? Bapak Ibu, mari kita lihat. Namun sebelumnya, sebelum kita ke peran dan nilai guru penggerak, sebaiknya kita flashback sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari dalam filosofi KHD. Di situ ada budaya menuntun, budaya petani, budaya berpihak pada anak, budaya bermain, dan budaya berkerti. Nah, kalau Bapak Ibu masih bingung dan masih lupa-lupa, mungkin bisa diulang lagi menonton video sebelumnya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, atau juga ada puisi yang sudah saya buat kemarin ada di channel ini juga, bisa dilihat kembali biar mengingatkan kembali tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian kita juga mengingat sedikit tentang profil pelajar Pancasila, tujuan akhir dari pendidikan kita, yaitu membentuk siswa yang bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan berpikir kritis. Nah, ini juga sudah ada kemarin di materi sebelumnya, bisa dicek-cek lagi untuk mengingatkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mulai ke modul 1.2 tentang peran guru penggerak. Jadi yang pertama itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Apa itu pemimpin pembelajaran? Jadi seorang guru diharapkan mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran, mampu mengelola kelas mulai dari persiapan belajar, persiapan materi, persiapan siswa, kemudian melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi, dan akhirnya melakukan refleksi dan memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah menggerakkan komunitas belajar. Seorang guru penggerak tidak hanya bergerak sendiri, jadi dia bisa juga mengajak teman-teman di lingkungannya, rekan-rekannya untuk sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga adalah menjadi coach untuk rekan sejawat. Menjadi coach untuk rekan sejawat itu mendampingi rekan sejawat untuk belajar, membantu segala kesulitan yang ditemukan dalam proses pembelajaran, dan membantu teman-teman untuk mencari solusi terhadap masalah yang ditemukan. Kemudian yang keempat adalah mendorong kolaborasi. Seorang guru penggerak hendaknya bisa membuat suasana nyaman dalam lingkungannya sehingga tidak terjadi gap antara guru yang satu dengan guru yang lain, terjadi suasana yang nyaman sehingga proses kolaborasi bisa terjadi dengan baik, tidak menimbulkan perasaan-perasaan negatif seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mendorong kepemimpinan anak. Kalau orang bijaksana mengatakan bahwa pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin baru. Nah, di sini tugas guru penggerak untuk melatih kepemimpinan siswa dalam proses pembelajaran sehingga nantinya mereka bisa terlahir menjadi pemimpin-pemimpin yang handal di masa depan. Itu untuk guru penggerak. Kemudian sekarang kita ke nilai guru penggerak.
Nilai apa sajakah yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? Yang pertama adalah mandiri. Mandiri dalam segala hal. Mandiri dalam cara belajar. Jadi bisa belajar sendiri karena sekarang ini tempat maupun kesempatan untuk belajar sendiri sangat banyak, jadi bisa dilakukan dan bisa juga menyelesaikan masalah sendiri. Jadi sebelum kita melakukan kolaborasi, jadi seyogianya kita berusaha dulu mencari penyelesaian dari masalah kita secara mandiri, namun nanti apabila tidak bisa kita lakukan sendiri, kita harus melakukan kolaborasi. Yang kedua adalah reflektif. Reflektif itu adalah perenungan. Perenungan terhadap apa yang sudah kita lakukan, terutama adalah proses pembelajaran. Di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, sehingga kita juga nanti siap untuk melakukan perbaikan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga adalah kolaboratif, seperti yang saya bilang tadi, bahwa dengan kolaborasi lebih banyak kepala, lebih bagus karena lebih banyak ide yang bisa diberikan yang dijadikan solusi untuk memecahkan sebuah permasalahan. Yang keempat adalah inovatif. Inovatif itu selalu ingin melakukan penemuan untuk memperbaiki proses-proses pembelajaran, baik itu penemuan sederhana, sesederhana pun itu adalah sebuah penemuan yang akhirnya berimbas pada peningkatan atau perbaikan proses pembelajaran. Yang kelima adalah berpihak kepada anak. Berpihak kepada anak ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan anak. Dalam ini ketika kita belajar dan kita ingin melakukan perubahan, segala perubahan itu harus memang didasarkan pada kepentingan anak tersebut. Tetapi kita tidak boleh salah kaprah bahwa berpihak kepada anak artinya kita menuruti segala keinginan anak itu mungkin masih menyimpang. Jadi berpihak kepada anak itu artinya kita melakukan sesuatu atas dasar kebutuhan yang memang harus diperoleh oleh anak tersebut. Oke Bapak Ibu, itu adalah peran dan nilai guru penggerak. Jadi ada 5 di peran, ada 5 juga di nilai guru penggerak. Kita lanjutkan. Jadi di sini juga kita membahas tentang kompetensi guru. Kompetensi ada 3, yaitu kompetensi pengetahuan profesional, di mana dalam kompetensi ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mempersiapkan pembelajaran, mulai dari mempersiapkan materi, menganalisis materi, kemudian juga persiapkan siswa, menganalisis siswa, mungkin melihat latar belakang keluarga sehingga atau hal-hal lain yang nanti bisa berpengaruh pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah kompetensi praktik keterampilan profesional. Jadi di sini adalah proses pelaksanaannya mulai dari mendesain pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi, kemudian akhirnya melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan. Kemudian dalam pengembangan profesi, untuk yang ketiga, kompetensi yang ketiga, pengembangan profesi. Jadi di sini kita sudah meluaskan pengetahuan, jadi menghasilkan sesuatu. Setelah kita bisa melakukan sesuatu, jadi kita kembangkan sehingga orang lain juga akan mendapatkan imbas dari apa yang sudah kita kuasai. Mungkin dengan menghasilkan sebuah tutorial atau menghasilkan buku, sehingga orang lain juga bisa belajar tentang apa yang sudah kita lakukan. Baik Bapak Ibu, itu kompetensi guru mulai dari penyiapan, melaksanakan, kemudian mengimbas kepada orang lain atau kepada rekan. Kemudian di sini juga dibahas tentang kompetensi kepemimpinan sekolah, itu ada 4, yaitu pengembangan diri dan orang lain. Sesamping kita bisa mengembangkan diri, kita juga bisa mengajak orang lain untuk mengembangkan diri. Kemudian kepemimpinan pembelajaran yang bisa berpusat pada siswa, bagaimana kita mengatur kelas agar pembelajaran tersebut berpusat pada siswa. Kemudian kepemimpinan manajemen sekolah, bagaimana kita mengatur manajemen sekolah sehingga proses pembelajaran yang ada di sekolah itu seluruhnya berpihak kepada anak atau berpusat kepada
siswa. Begitu juga dengan kepemimpinan pengembangan sekolah, bagaimana kita membuat program-program untuk pengembangan sekolah, sehingga program-program yang kita buat itu adalah semuanya berpihak pada anak atau merupakan student centered. Baik Bapak Ibu, kita ke slide yang terakhir. Tadi kita sudah mengingat kembali tentang KHD, kemudian peran nilai guru penggerak, kompetensi guru. Nah, sekarang apa sih koneksinya atau hubungannya antara filosofi KHD, peran dan nilai guru penggerak, kompetensi guru, dan kepemimpinan sekolah terhadap siswa? Nah, karena kita fokusnya adalah siswa, jadi apa sih perannya dari ketiga ini kepada siswa? Ya, tentu saja perannya adalah merujuk pada tujuan akhir pendidikan, yaitu membentuk siswa yang berprofil Pancasila, yaitu takwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan berpikir kritis. Jadi kita mulai dari filosofi dulu, menghayati bagaimana sih guru sebenarnya. Kemudian setelah kita menghayati, kita tahu peran dan nilai guru penggerak itu seperti apa. Dan kemudian kita juga menguasai semua kompetensi yang harus dimiliki guru dan kepemimpinan sekolah, dan semua itu kalau dikolaborasikan untuk siswa, maka kita akan bisa menciptakan siswa yang berprofil Pancasila. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, itu yang bisa saya bagi dalam koneksi antar materi untuk modul 1.1 dan modul 1.2. Saya tutup dengan ucapan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat buat kita untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nanti selanjutnya kita akan ketemu lagi dalam koneksi antar materi atau koneksi antar materi atau demo kontekstual tentang modul 1.3, masih tetap dalam kegiatan guru penggerak. Terima kasih, saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, Rahayu.